Jadi hari ini saya sudah bisa pulang ke rumah untuk lanjut dengan isolasi mandiri di rumah. Saya sudah pagi-pagi saya sudah ngepak-ngepak untuk beres-beres pulang nanti siang. Setelah nanti ada swab lagi sekali, nanti hasilnya akan diberitahukan via video call oleh dokter saya. Selama di sini apakah saya pernah merasa cemas atau khawatir atau takut? Ya tentu saja itu manusiawi, karena rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah itu pun adalah ujian dari Allah. Tapi bagaimana saya mengelola stres saya, bagaimana saya mengelola kecemasan saya itu adalah dengan menyibukkan diri saya. Jadi saya tidak pernah melamun, saya tidak pernah bengong. Jadi saya selalu mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan kegiatan-kegiatan yang saya anggap bermanfaat. Saya bangun jam 2 atau jam 2.30 kalau pagi itu saya sholat tahajud, saya minum air hangat, sholat tahajud. Setiap sujud terakhir saya berdoa untuk kesehatan dan keselamatan saya. Kemudian di sujud terakhir berikut saya akan berdoa untuk keluarga dan kerabat dan sahabat, tentu saja terutama untuk orang tua. Jadi di setiap sujud terakhir saya minta doa, dan terutama juga saya selalu ada di sujud terakhir itu saya selalu mengucapkan rasa syukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan selama ini. Di itidal, duduk di antara dua sujud, saya selalu yang Rabbi Ghafirli warhamni, saya selalu pada saat kata-kata wa'afini itu saya ulang 3 kali, wa'afini ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah berikan aku kesehatan. Jadi saya ulang-ulang doa itu. Jadi itu yang saya lakukan sholat tahajud sampai witir itu selalu 11 rakaat. Kalau saya lemes ya saya sholat duduk. Terus sudah sholat tahajud, kalau saya belum ngantuk lagi ya saya akan membaca Al-Quran, karena memang pada saat sebelum kesini saya sudah punya target untuk apa yang akan saya lakukan selama di sini, yaitu akan meningkatkan, memperbagus bacaan Quran saya, dan paling enggak saya akan mencoba menghafal ayat-ayat, menambah koleksi ayat-ayat pendek saya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya akan mengaji sampai saya mengantuk lagi, lemas lagi. Biasanya itu saya akan tidur jam 3 sampai jam setengah 5. Pada waktu subuh saya akan terbangun lagi untuk sholat subuh, sholat sunat fajar dan sholat subuh. Lalu saya lanjut dengan zikir pagi dan petang, karena saya penting sekali zikir pagi itu, karena semua doa-doa yang kita butuhkan itu ada dalam zikir pagi itu, sihir al-matsurat itu. Terus sudah gitu saya akan siap-siap mandi. Sudah mandi, beres-beres, sarapan, atau biasanya juga saya sarapan dulu baru mandi, terserah saya lagi moodnya seperti apa pada saat itu. Udah gitu saya akan mulai dengan mencatat apa yang akan saya lakukan pada hari itu. Misal karena saya memang mau baca Quran ya saya mendengar lagi Quran berulang-ulang, atau dengar ceramah, atau apa saja. Sebelumnya pagi-pagi itu juga saya selalu menghubungi ibu saya dan meminta doa beliau. Doakan ya, itu yang kalau pagi yang saya lakukan, sambil iseng-iseng buka WA grup, WA, baca dan balas. Kalau misalnya saya balas terus, itu nggak akan terasa waktu udah tiba-tiba jam 10 lagi. Jam 10 saya sholat duha 8 rakaat. Terus nanti habis sholat duha ya saya malas-malasan lagi. Biasanya saya goler-goler di tempat tidur sambil dengerin lagi Al-Quran, atau mencoba menambah hafalan-hafalan lagi per ayat atau per
berbaris, terserah kemampuan saya nggak maksain diri saya. Itu yang saya lakukan. Terus makan siang, dan susternya datang tuh cek suhu dan ngecek tensi, ngasih makan siang dan ngasih obat. Selama saya di sini, obat yang masih saya minum sampai sekarang tinggal obat lambung dan vitamin, itu aja, nggak ada obat-obatan lain, nggak ada pemeriksaan lain, nggak, itu aja. Terus saya udah begitu, biasanya saya tidur siang. Terus habis tidur siang saya bangun, saya lanjut lagi dengan kegiatan saya pikir apalagi nih yang saya mau kerjakan untuk tambahan ayat saya, atau saya ngaji, atau apa aja. Jadi kalau teman-teman memang mau belajar sesuatu, ya kesempatan banget gitu. Mau belajar jualan online, mau belajar resep masakan, mau belajar apa aja, ya itu banyak banget waktu kita kan. Yang penting kita jangan pernah melamun. Kalau mau nonton, ya nonton yang lucu-lucu. Saya nontonnya Ipin Upin, atau dengar ustaz yang lucu-lucu aja. Nggak mau dengar berita-berita COVID, nggak mau. Terus asar lagi mandi sore. Terus itu aja terus kegiatan saya, cuman dengar merotal Quran dan sebagainya. Dan tentu saja masih kontrol ada di kantor atau apa itu. Tapi kalau saya pikir ini bikin jadi kepikiran saya nggak akan jawab, atau saya nggak akan peduli. Pokoknya sesuatu yang membuat saya jadi kepikiran, nggak saya gubris, karena memang itu adalah pilihan kita mau jadikan sesuatu jadi di kepala atau enggak, ya terserah. Itu pilihan kita. Udah sampai itu nggak akan terasa sholat maghrib biasanya saya makan, dan kadang-kadang saya udah ngantuk lagi tuh sebelum isya. Biasanya kalau saya ngantuk ya saya tidur, kalau enggak ya saya ngaji, pasti ngaji. Terus sampai isya pasti saya sudah ngantuk banget. Jadi habis isya itu pasti saya sudah tertidur. Sebelum tidur, habis maghrib itu saya asar itu saya baca lagi zikir petang. Sebelum tidur pastinya saya baca hafalan Quran lagi, dan baca yang disunahkan oleh Quran, sunnah Nabi, cara tidur. Dan saya tidur selalu ditemani oleh murotal Quran, karena saya yakin bahwa Quran itu adalah penyembuh. Terima kasih atas doa, serbuan doa dari seluruh keluarga dan kerabat dan sahabat-sahabat saya dan teman-teman dan orang-orang yang tidak kenal tapi mendoakan saya. Terima kasih banyak supportnya dan doanya dan dukungan-dukungan selama ini atas